tercengang menoleh tanpa sadar. Masih belum sempat merespon, Roxy tiba-tiba terbang seperti anak panah. "Roxy!" Carla segera mengejarnya. Tracy segera bereaksi menghilang dengan cepat, bersembunyi di lantai atas. "Mami! Mami!" Roxy berputar-putar di area tangga seperti kehilangan arah, terus terbang dan mencarinya. Tracy bersembunyi di belakang, tidak berani keluar, tapi saat melihat bayangan Bio kecil itu, dia sedikit tergerak. Peliharaan kecil itu punya intuisi dan cerdas seperti anak kecil, bisa mengenalinya. "Mami!" Hewan sangat sensitif. Dengan sangat cepat, Roxy menemukan Tracy, terbang ke arahnya dengan tergesa-gesa. "Tertangkap!" Tiba-tiba sebuah tangan menangkap Roxy dari belakang. "Tuan Putri, ini untukmu." Kiki menangkap Roxy, mengembalikan pada Carla dengan hati-hati. Carla memeluk Roxy dengan erat, menepuk bokongnya 2 kali dengan pelan, berkata dengan marah, "Roxy, kamu sangat tidak patuh. Sekarang adalah saat yang kritis. Kamu masih menambah masalah." "Benar," Carlos mengerutkan kening dengan marah. "Akhir-akhir ini, kamu terlalu dimanja. Tidak masalah kalau kamu terbang sembarangan di rumah, tapi jangan di sembarangan tempat. Kalau tidak patuh lagi, aku akan mengulungmu setelah pulang nanti." "Mami! Mami!" Roxy terus berteriak ke arah lantai atas. "Jangan asal berteriak." Carlos mengira karena hari ini Roxy mengikuti Carlos ke villa sisi utara untuk mencari Mami, maka dia terus memanggil Mami. Dia takut rencananya akan ketahuan, maka segera menghentikannya. "Jangan asal berteriak, tutup mulutmu." Roxy menutup mulutnya dengan sedih, tidak berani asal bicara lagi. Hanya saja kepala kecilnya yang berbulu terus menoleh, mata kecilnya terus melihat ke lantai atas. Ekspresinya sangat tidak rela. "Cepat jalan, kita lihat bagaimana kondisi kakek buyut." Carla memeluk Roxy berjalan ke arah UGD dengan cepat. Carlos menoleh dan melirik ke arah pandangan Roxy, tapi tidak menemukan apa-apa. Jadi ia tidak berpikir, ia pun mengikuti Carla pergi. Setelah mereka pergi jauh, barulah Tracy keluar. Saat melihat sosok kedua anak itu, cahaya rumit melintas di sorot matanya. Naomi dan Paula yang terus bersembunyi di area tangga juga keluar. Keduanya melihat Tracy dengan hati-hati, tidak berani berbicara. Setelah beberapa waktu, barulah Tracy kembali ke akal sehatnya, berbalik dan pergi. Setelah naik ke mobil, Naomi bertanya dengan pelan, "Apa kembali ke Villa Ocean View? Ke villa sisi utara?" Tracy menundukkan kepala, terus berpikir. "Kalau begitu, bukankah Tuan Daniel akan segera tahu bahwa kita tidak kembali ke negara Emron?" Tanya Naomi dengan pelan. "Kamu kira Daniel begitu lemah?" Tracy tersenyum dingin. "Seharusnya dia sudah tahu dari awal." Naomi tidak berani banyak bicara. "Lepaskan Dani." Tracy memberi instruksi, "Katakan padanya, Windy akan segera menghubunginya. Saat itu tiba, suruh Windy datang mencariku." "Baik." Naomi segera mengaturnya. "Nona Tracy, maksud Anda, Tuan Daniel sudah tahu kita menangkap Dani?" Paula mencoba bertanya. "Selain itu, dia akan segera melepaskan Windy." "Dia cerdas." Tracy tersenyum dingin. "Seharusnya dia sudah tahu. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Daripada terus ditutupi, lebih baik terus terang." "Kalau begitu, apa kita mau terus menyelidiki?" Tanya Paula. "Tidak perlu." Tracy menyipitkan mata, memikirkan sesuatu. "Aku akan menunggunya datang untuk memberikan penjelasan padaku." "Mengerti?" Daniel mendarat di bandara kota Bunaken. Thomas datang menjemput dan melaporkan, 1 jam yang lalu, Dani sudah dilepaskan. Sesuai dugaanku. Daniel memberi instruksi, "Lepaskan Windy." "Baik."
Daniel segera mengaturnya. Setelah dibebaskan, Windy pasti akan pergi mencari Dani. Takutnya dia akan segera menghubungi Nona Tracy. Tiba saatnya, Rian mengingatkan dengan hati-hati. Takutnya masalah saat itu tidak bisa disembunyikan lagi. Memangnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Daniel mengerutkan kening dengan erat. Sekarang mungkin dia sedang menungguku untuk memberinya penjelasan. Kalau begitu, masih belum saatnya. Daniel sangat tidak berdaya. Tiba-tiba Tuan Besar jadi masalah. Semua rencana harus ditunda. Rian tidak berani bicara. Kalau tidak terjadi masalah pada Tuan Besar, mereka akan menjemput tabib Benson lalu menggunakan masalah ulang tahun Tuan Besar untuk memancing Devina dan Linda datang, membeberkan kejahatan mereka berdua, lalu menjelaskan kejadian saat itu pada Tracy. Dengan begitu mungkin masih ada sedikit harapan. Tapi tiba-tiba terjadi masalah pada Tuan Besar. Semua rencana menjadi kacau. Apa langsung ke rumah sakit sekarang? Tanya Thomas dengan hati-hati. Iya. Daniel menjawab, tutup semua informasi. Tidak boleh ada yang tahu sesuatu terjadi pada Tuan Besar. Mengerti, Paman Sanjaya sudah mengaturnya. Tidak ada informasi yang bocor saat ini. Aku akan terus mengawasi. Saat Thomas sedang bicara, ponselnya berdering. Ternyata telepon dari Johnson. Dia menyerahkan ponsel pada Daniel. Dari Tuan Johnson. Daniel memberi isyarat dengan sorot matanya. Thomas menjawab telepon. Setelah menghibur beberapa saat, dia menutup telepon, melapor pada Daniel. Tuan Johnson membawa Linda ke negara Emron. Mau minta maaf pada keluarga Moore, tapi malah ditolak dan tidak diperbolehkan masuk oleh Tuan L. Tidak peduli bagaimanapun Tuan Johnson memohon, Tuan L tetap tidak memberinya kesempatan. Sekarang grup Hilton sudah dihambang kehancuran. Kalau masih tidak bertindak, maka benar-benar akan bangkrut. Tuan Johnson tidak bisa menghubungi Tuan Besar. Telepon Anda juga tidak bisa dihubungi, jadi dia menelponku. Kelihatannya keluarga Hilton benar-benar berada di bawah kendali keluarga Moore. Rian menghela nafas dan berkata, Lorenzo Moore benar-benar kejam dan tegas. Apa Nona Tracy sudah tahu bahwa orang yang menyelakainya dulu adalah Nona Linda? Thomas menebak-nebak. Seharusnya belum. Daniel menganalisis dengan tenang. Kalau sudah tahu, takutnya masalah tidak hanya akan seperti ini. Hanya membayar orang untuk menyerangnya saja. Akibatnya sudah seperti itu. Kalau dia tahu, dulu Linda yang menyerangnya di Thailand, bahkan membunuh Bibi Juni, tidak tahu akan bagaimana akibatnya. Rian merasa takut. Tracy yang sekarang bukanlah orang biasa. Keluarga Hilton, cepat atau lambat, akan segera. Thomas selalu bicara terus terang, tapi Tuan Johnson sekarang sedang memohon pada Anda. Bagaimana Tuan menghadapinya? Tidak perlu mempedulikannya. Daniel mengerutkan kening. Seseorang tidak akan bisa kabur dari dosa yang telah dilakukan. Dosa yang sudah keluarga Hilton buat, biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Sekarang dirinya sendiri sedang dikepung oleh musuh. Melindungi dirinya sendiri saja sudah sulit, mana mungkin ia peduli dengan orang lain lagi. Aku mengerti. Jika dia menelpon lagi, aku akan memikirkan cara untuk menolaknya. Thomas menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Lily sedang menunggu di pintu. Ketika dia melihat mobil Daniel, dia langsung bergegas menghampirinya. Tuan Daniel, bagaimana? Daniel melangkah menuju ke dalam rumah sakit dengan cepat. Masa kritisnya sudah lewat, Lily berkata dengan serius. Tapi situasi saat ini masih sangat berbahaya. Kita harus tetap mengamati kondisinya selama 24 jam. Daniel menghela nafas lega. Ini merupakan berkah dalam kemalangan. Yang terpenting adalah tidak mengancam nyawa. Sebenarnya apa yang terjadi?
Bukankah baik-baik saja? Kenapa bisa terjatuh? Daniel bertanya dengan serius. Ini rekaman CCTV dari restoran Kastel Dongeng. Anda bisa melihatnya. Lily memberikan tablet ke Daniel. Daniel mengambil dan melihatnya. Kemudian dia mengerutkan keningnya. Jelas-jelas Carlos memakai sabuk pengaman. Kenapa dia malah bergegas ingin menangkapnya sehingga terjatuh? Tuan Daniel, akhirnya Anda kembali. Sanjaya menyapa dengan tergesa-gesa dan sepasang matanya memerah. Kakek itu benar-benar. Daniel cemas dan marah. Usianya sudah tidak muda lagi. Apa dia berpikir bahwa dirinya masih muda? Sudah mau 100 tahun, tapi sama sekali tidak memperhatikan tubuhnya sendiri. Tuan besar terlalu mengkhawatirkan anak-anak. Suara Sanjaya tersendat. 2 tahun lalu jatuh di kamar mandi dan berbaring di rumah sakit selama 2 bulan. Sejak itu ia jadi tidak pernah bisa berdiri lagi. Sekarang terjatuh lagi. Walaupun saat ini tidak mengancam nyawa, tapi tidak apa-apa. Daniel menepuk bahu Sanjaya dan menghiburnya. Siapa dia? Dia adalah tuan besar keluarga Wellens yang mengguncang dunia. Dia tidak akan terkalahkan dengan mudah. Aku harap begitu, Sanjaya berkata dengan mata merah. Tuan besar masih koma. Saya akan menjaganya di sini. Tuan bisa membawa ketiga anak itu pulang dulu. Hiburlah mereka, terutama tuan muda Carlos. Aku takut dia kepikiran. Mereka masih di rumah sakit. Daniel mengerutkan alisnya. Setelah kecelakaan itu, kami membawa mereka ke rumah sakit. Lily segera menjelaskan, kami membujuk mereka beberapa kali untuk pulang istirahat, tapi ketiga anak itu mengkhawatirkan tuan besar. Mereka tidak mau pulang. Lalu jam 1 pagi tadi, Carlos dan Carla sudah tidak tahan, jadi tertidur di ruang tunggu. Sedangkan Tuan muda Carlos masih di dalam ruangan rawat tuan besar. Sanjaya menambahkan, saya sudah membujuknya untuk beristirahat, tapi dia tetap diam. Saya sangat khawatir. Anak itu tampak tenang, tapi sebenarnya dia yang paling cemas. Aku mengerti. Daniel mempercepat langkahnya dan masuk ke kamar tuan besar. Benar saja Carlos mengenakan setelan APD duduk di samping di tempat tidur tuan besar, mengawasinya dengan tenang. Dia terlihat seperti patung kecil, hanya berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Daniel melihat punggungnya yang kecil. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Kemudian mengambil nafas dalam-dalam, mendorong pintu kamar pasien dan berjalan masuk perlahan. Carlos merasa ada orang yang menepuk pundaknya, tapi dia mengira itu adalah Sanjaya, jadi dia tidak melihat ke belakang dan berkata dengan pelan, "Aku tidak mengantuk. Aku ingin menemani kakek buyut." "Kakek buyut sudah tidur. Kamu juga harus pergi tidur." Terdengar suara Daniel dari belakang. Suaranya terdengar sangat serius. Carlos terkejut. Dia menoleh dan menatapnya dengan heran. "Papi, kenapa Papi kembali?" Begitu mendengar sesuatu terjadi pada kakek buyut, Papi langsung bergegas kembali. Daniel berlutut dan memegang bahunya, kemudian berkata dengan lembut, "Ayo kita pulang." "Tapi harus patuh." Daniel memotong pembicaraannya. "Setelah Papi mengantar kalian pulang, Papi akan kembali ke sini lagi untuk menjaga kakek buyut." Kalimat ini cukup berguna. Carlos langsung menganggukkan kepalanya. "Oke." Daniel menggandeng Carlos keluar dari kamar pasien, sementara Rian dan Lily menggendong Carlos dan Carla masuk ke dalam mobil. Karena Carlos tidak tidur semalaman, ia jadi sedikit pusing dan jalannya seperti mengambang. Ketika Daniel ingin menggendongnya, dia malah mundur dan menolaknya. "Aku sudah besar, Papi tidak perlu menggendongku." "Tidak peduli,
seberapa besar, kamu tetaplah putra papi. Daniel berkata sambil menggendongnya dan berjalan dengan cepat. Kamu baru berusia 6 tahun, tidak perlu bersikap seperti orang dewasa, mengerti? Mengerti? Suara Carlos sedikit tersendat. Setelah kejadian hari ini, Carlos dan Carla menangis. Hanya dia sendiri yang tidak menangis. Dia berpura-pura kuat dan sekarang ada papi di sisinya. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya di depan papinya dia ingin tetap berpura-pura kuat, tapi papinya selalu bisa membaca isi hatinya, memberinya perlindungan dan selalu dapat memahaminya dengan baik. Bersandar dan tidurlah di bahu papi sebentar. Daniel menepuk punggungnya dengan ringan. Ada papi di sini, jangan takut. Bahkan jika langit runtuh, papi akan tetap melindungimu. Carlos memeluk leher Daniel dan bersandar di bahunya dengan patuh. Air mata mengalir perlahan, tetapi dia tidak ingin ada yang melihatnya. Jadi dia dengan cepat menyekanya dengan tangan kecilnya. Masalah ini bukan salahmu. Daniel berbicara dengan pelan. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Iya, Carlos menjawab dengan suara yang sangat pelan. Tidurlah. Daniel menepuk punggungnya dengan ringan, membujuknya untuk tidur. Karena ada papi di sampingnya, Carlos merasa rasa aman. Dia yang sudah lelah seharian perlahan-lahan tertidur. Daniel menggendong Carlos ke dalam mobil Rolls-Royce limousine. Ketika Carlos dan Carla digendong masuk ke dalam mobil, mereka tiba-tiba terbangun dan keduanya mulai menangis. Daniel buru-buru memeluk mereka berdua, menepuk punggung mereka dengan ringan dan membujuk mereka untuk tidur. Ketika anak itu bersandar di pangkuan Daniel dan secara perlahan mulai tertidur, Daniel menatap mereka. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang, asalkan ada anak-anaknya. Bahkan jika akhir dunia tiba, dia tetap memiliki cukup keberanian untuk menghadapinya. Mobil melaju perlahan menuju Bukit Haruna. Rian melapor dengan suara pelan. Tuan Daniel, Nona Victoria memanggil. Panggilan video. Seharusnya ingin mencarimu. Ponsel Daniel tidak aktif karena kehabisan daya, jadi Victoria menelpon Rian. Victoria tidak pernah terlibat dalam urusan keluarganya dan sekarang dia mencarinya. Tampaknya keluarga Hilton benar-benar sudah tidak punya jalan keluar. Tidak peduli bagaimanapun, dia berhutang budi pada Victoria. Ketika orang lain yang memohon bantuan, dia bisa mengabaikannya. Tetapi ketika Victoria yang memohon padanya, dia tidak bisa mengabaikannya. Memikirkan hal ini, Daniel memberikan perintah. Kirimkan pesan, katakan padanya, besok aku akan menemuinya di restoran Hotel Ponik pukul 6 sore. Baik. Rian segera mengirimkan pesan. Daniel membawa ketiga anak itu pulang, menghibur mereka untuk tidur, meminta Lily untuk merawat mereka di rumah, dan bergegas kembali ke rumah sakit Prima bersama Rian. Di perjalanan, Rian tiba-tiba berseru, lampu di villa sisi utara menyala. Daniel membuka jendela mobil dan melihat ke atas. Memang benar, villa di sisi utara itu terang benderang. Tracy Moore sudah kembali. Thomas menelpon. Rian buru-buru menjawab dan menyalakan suara pengeras. Tuan Daniel, seperti yang Anda duga, Dani sudah dibebaskan. Windy juga sudah pergi mencarinya. Mereka berdua seharusnya sudah bertemu. Thomas melaporkan. Iya. Daniel menjawab dengan datar. Tidak usah pedulikan hal ini. Lindungi Tuan Besar di rumah sakit. Baik. Setelah menutup telepon, Daniel menginstruksikan, beritahu Hartono dan yang lainnya, lakukan yang terbaik untuk melindungi ketiga anakku. Jangan biarkan orang asing mendekati mereka. Baik. Rian tentu saja tahu apa yang dimaksud oleh Daniel. Dia takut keluarga Moore akan datang merampas anak-anak itu. Daniel melihat keluar jendela, sorotan matanya sangat rumit. Dia tahu bahwa Tracy akan segera mengetahui kebenarannya, tapi dia tidak tahu bagaimana reaksi Tracy nanti. Dia hanya berharap bahwa
masalah ini tidak akan berdampak kepada anak-anak. Anak-anak itu tidak bersalah.